Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tergantung teman-teman, dulur-dulur semua mampir dan menonton channel ini kapan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali. Mudah-mudahan teman-teman dan siapapun yang mampir menyaksikan channel ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang lagi sakit dan sedih, mudah-mudahan cepat menemukan alasan-alasan untuk sembuh dan berbahagia, karena sejatinya kita hanya butuh alasan-alasan yang tepat dan benar untuk merasa sembuh dan merasa bahagia. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas SE yang baru saja saya dapatkan dari grup WA pendamping desa Kabupaten Lamongan tadi jam 6. Ini saya ngevlog jam 10 malam, jadi relatif surat ini sangat baru. Tentu saja tidak hanya hangat, tapi masih panas, mongah-mongah bahkan. Nah, pada malam hari ini adalah malam yang khusus, malam spesial. Bukan malam spesial bagi saya, tapi malam yang khusus lah. Malam yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Tapi terkait pakaian saya pakai kopiah ini bukan untuk itu. Ini semata karena kebetulan tadi habis sholat isya dan suasananya enak, suasananya kayaknya cocok untuk memakai kopiah, ya saya coba untuk pakai kopiah. Mudah-mudahan teman-teman semua berkenan atas penampilan ini ya. Teman-teman yang saya hormati, pada malam hari ini sebelum kita membahas SE yang masih panas itu, saya ingin mengajak teman-teman yang berkenan untuk berkirim doa bacaan surat Fatihah untuk budayawan kita yang tadi atau kemarin meninggal dunia, yaitu Pak Debri GS. Saya secara pribadi meskipun belum pernah ketemu secara langsung, tapi lewat sajian-sajiannya di YouTube maupun di Facebook, bahkan Twitter, dan tentu saja lewat karya-karyanya, buku, itu sangat merasa kehilangan atas kepergian beliau. Untuk itu, atas rasa hutang jasa kita, atas rasa hutang rasa saya ingin berkirim Fatihah kepada almarhum Ilahnya bin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati jamil ulama wa khususan ila ruhi Pak Debri GS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman, kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kabar teman-teman baik semua, bahagia semua. Yang lagi sakit mungkin, yang lagi sedih, mudah-mudahan cepat menemukan alasan untuk bertahan dari rasa sakit dan bertahan dari kesedihan, dan lebih-lebih menemukan alasan berupa
obat, berupa inspirasi, dan lain sebagainya yang membuat teman-teman merasa sehat dan merasa berbahagia. Baik, langsung saja kita akan membahas SE yang saya sebut di depan tadi. SE ini dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tentang ketentuan pembentukan poskomando atau posko penanganan coronavirus KISIS 2019 dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Melihat dari beberapa regulasi dari pusat tentang penanggulangan COVID ini, sepertinya Indonesia sedang mengalami kondisi darurat, sehingga hampir seluruh kementerian yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, utamanya yang ada di desa, itu sangat gencar sekali mengeluarkan SE, seperti Kementerian Desa, apalagi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. Bahkan Kementerian Keuangan 2 kali menegaskan, memperjelas betapa kondisi COVID-19 ini sangat membahayakan, gitu, sangat darurat lah gitu. Meski mungkin teman-teman di desa seperti saya ini juga di desa belum merasakan, atau barangkali belum ya, atau bukan tidak, belum merasakan kedaruratan yang dimaksud oleh pemerintah pusat. Nah, SE ini yang baru ini adalah dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis penanggulangan COVID-19. SE ini dinomori nomor yang cukup mistis, cukup punya arti yang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tapi itu hanya perspektif saya, ya mungkin kebetulan saja. Nomornya adalah nomor 9 tahun 2021. Baik, biar tidak lama-lama, kita langsung saja akan membahas tentang surat tersebut. Untuk lebih cepatnya nanti teman-teman bisa mencari atau mendownload di web, di Google lah ya, barangkali sudah tersimpan di situ dan bisa di-download secara umum oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita coba cermati ini ya, bagian latar belakang, biar kemudian kita semua tahu konteks kenapa SE ini harus dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. 1. Bahwa beban sistem kesehatan Indonesia dalam penanganan coronavirus KISIS 2019 semakin tinggi akibat gugurnya tenaga kesehatan, tingginya persentase keterpakaian tempat tidur di ruang isolasi dan ICU rumah sakit rujukan COVID-19, dan tingginya penambahan kasus positif, kasus aktif, dan positivity rate yang apabila tidak segera dikendalikan dapat mengakibatkan kelumpuhan sistem kesehatan. Nomor 2, bahwa dalam pengendalian COVID-19 yang efektif dan cepat membutuhkan upaya pencegahan preventif dan promotif serta penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan sosial mulai dari tingkat terkecil yaitu komunitas tingkat RT atau RW dan desa atau kelurahan. Nomor 3, bahwa kebutuhan
bahwa dibutuhkan kesatuan dan keterhubungan antar sektor unsur pemerintahan sipil, TNI, Polri, dan masyarakat secara kolaboratif hingga tingkat mikro dalam rangka pengendalian COVID-19 yang efektif dan cepat. Nomor 4, bahwa dalam upaya pengendalian COVID-19 yang tepat sasaran di tingkat mikro melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM dibutuhkan satu pos komando yang dilaksanakan dengan pendekatan kesepakatan komunitas, gotong royong, kompak kompak dan adaptif sebagai pusat koordinasi, pengawasan, dan evaluasi penanganan COVID-19. Nomor 5, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 diperlukan surat edaran tentang ketentuan pembentukan pos Komando Penanganan Coronavirus Crisis 2019 dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Jadi sangat beralasan sekali SE ini diterbitkan secara khusus kepada desa dan kelurahan, mengingat kemampuan fasilitas infrastruktur kesehatan kita mencapai titik puncak dari kemampuan mereka menampung pasien. Jadi dari dasar ini sangat bisa kita pahami kenapa surat edaran ini harus dikeluarkan, dan karena itu pula harus menjadi perhatian kita semua untuk mentaati, mensukseskan, turut mendorong, memperlancar proses-proses yang telah tertuangkan dalam SE ini, yang tentu saja harus mengalami penyesuaian di lapangan. Poin B, maksud dan tujuan. C, ruang lingkup. Kita tidak perlu, ruang lingkupnya jelas sekali di desa atau kelurahan. D, dasar hukum seperti SE sebelumnya. Kita bahas ke pengertian. Poskomando 1, pengertian. 1, Poskomando Penanganan Coronavirus Crisis 2019 tingkat desa atau kelurahan, yang selanjutnya disebut Posko COVID-19 desa. Kelurahan adalah lokasi atau tempat serta perangkat pelaksana yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19 di suatu wilayah. Desa atau kelurahan melalui fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan, dan fungsi pendukung. Nomor 2, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Nomor 3, PPKM mikro adalah PPKM yang dilaksanakan berbasis mikro sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Jadi surat ini sangat jelas sekali diarahkan kepada desa. Poin F adalah operasionalisasi posko desa atau kelurahan. 1, pembentukan posko COVID-19 desa atau kelurahan dilakukan berdasarkan inisiatif kepala desa atau kelurahan dalam langkah-langkah sebagai berikut. A, menentukan struktur dan personil sumber daya manusia. B, menentukan lokasi, menyiapkan sarana dan prasarana. Dan D, menilai status zonasi wilayah. 2, unsur posko COVID-19 desa atau kelurahan terdiri atas kepala desa atau lurah dan aparat desa atau kelurahan, ketua RT, RW, Satlinmas, Babinsa, Babin, Kamtibmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, relawan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, PKK, dan Karang Taruna. 3, struktur posko COVID-19 desa atau kelurahan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya atau perangkat desa atau kelurahan. Jadi pada prinsipnya
operasionalisasi posko desa kelurahan adalah sebuah pos komando yang terdiri dari kepala desa dan unsur-unsur masyarakat di desa dengan menyesuaikan sumber daya manusianya. Nomor 3, struktur posko COVID-19 desa atau kelurahan bersifat fleksibel. Oke. 4, alur komando dan koordinasi posko COVID-19 desa atau kelurahan adalah pelaporan dilakukan oleh posko COVID-19 desa kelurahan secara real time kepada posko 1 tingkatan di atasnya, yaitu posko COVID-19 tingkat kecamatan, kemudian berjenjang ke tingkat kabupaten atau kota, kemudian ke tingkat provinsi hingga ke tingkat pusat. B. Supervisi kinerja posko COVID-19 desa atau kelurahan dilakukan secara berjenjang oleh posko COVID-19 atau satuan tugas penanganan COVID-19 di suatu tingkatan wilayah administrasi kepada posko COVID-19 atau satuan tugas penanganan COVID-19 satu tingkatan di bawah. Dan C. Koordinasi dilakukan secara dua arah oleh satuan tugas penanganan COVID-19 dan atau posko COVID-19 pada pemerintah daerah pada tingkat wilayah administrasi yang sama. Nomor 5, struktur posko COVID-19 desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayangan K3 dan alur koordinasi posko COVID-19 desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijelaskan dalam lampiran 1 dan lampiran 4 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat edaran ini. 6. Panduan teknis pembentukan dan operasional posko COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijelaskan dalam lampiran 3 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat edaran ini. 7. Posko COVID-19 desa kelurahan memiliki 4 fungsi, yaitu pencegahan yang terdiri dari sosialisasi, penerapan 3M, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan menjaga jarak, dan pembatasan mobilitas. B. Penanganan yang terdiri dari penanganan kesehatan 3T, testing, tracking, treatment, penanganan dampak ekonomi, BLT dana desa dan layanan masyarakat. C. Pembinaan yang terdiri dari penegakan disiplin dan pemberian sanksi. D. Pendukung yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan logistik, dukungan komunikasi dan administrasi. 8. Dalam menjalankan keempat fungsi posko desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 telah disusun panduan teknis pembentukan dan operasional pos komando penanganan COVID virus disease 2019 tingkat desa kelurahan yang tercantum pada lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat edaran ini. Nomor 9, tentang pembiayaan. Pembiayaan dalam pelaksanaan posko COVID-19 desa kelurahan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam A. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2001 tentang pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan coronavirus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019. B. Surat edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor SE 2PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019. 9. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. 1. Pemantauan dan evaluasi kinerja posko COVID-19 desa atau kelurahan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh satuan tugas penanganan COVID-19 daerah kepada satuan tugas penanganan COVID-19 satu tingkat di bawahnya. 2. Kinerja posko COVID-19 di tingkatan dipantau dan dievaluasi melalui rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan stakeholders terkait secara berkala. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota. 3. Kementerian lembaga yang menjalankan fungsi terkait dengan posko COVID-19 dan kelurahan menindaklanjuti surat edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum dengan mengacu pada surat edaran ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat
Penutup, surat edaran ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Itu yang pada prinsipnya adalah mendorong desa atau kelurahan untuk membuat posko di tingkatan desa dan kelurahan. Dalam SE ini juga disertakan panduan teknis panduan teknis pembentukan dan operasional pos komando penanganan COVID Coronavirus Disease 2019 tingkat desa atau kelurahan. Nah, pada bimbingan teknis ini berisi, kalau kita lihat dalam daftar isinya adalah pendahuluan, latar belakang, tujuan, ruang lingkup. Terus panduan teknis nomor 2, Romawi, panduan teknis pembentukan posko COVID-19 desa kelurahan, menentukan struktur dan personil sumber daya manusia. Seperti terlampir tadi, menentukan lokasi posko, menyiapkan sarana dan prasarana, menilai status zonasi atau wilayah. Panduan teknis operasional posko COVID-19 desa kelurahan. Pencegahan. Kegiatan pencegahan adalah sosialisasi dan penerapan 3M. Nomor 2, pembatasan mobilitas. B, penanganan. Penanganan kesehatan. Nomor 2, B ini penanganan. Penjelasannya adalah penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penanganan sosial. Penanganan kesehatan berupa tempat-tempat isolasi itu ya, terus ekonomi, BLT, PKTD dan seterusnya itu. C, pembinaan, penegakan disiplin, pemberian sanksi. D, dukungan, pencatatan dan pelaporan, dukungan logistik, dukungan administrasi dan komunikasi. Saya kira cukup jelas, tinggal bagaimana SE ini ditindaklanjuti pada level bawah berupa pembentukan struktur pos komando atau posko di tingkat desa dan kelurahan, terus membentuk tempat atau menentukan tempat dan mengingat waktunya yang 11 sampai 22, praktis 10 hari, maka mulai besok sudah harus, atau bahkan malam ini harus mulai dilakukan koordinasi dengan pihak desa, utamanya kepala desa, untuk melakukan langkah-langkah aplikatif terhadap surat edaran ini. Dan saya kira untuk melakukan surat edaran ini, desa atau kelurahan tidak kesulitan, karena pada tahun 2020 sudah terkonsolidasi dengan baik, sehingga kalau di 2021 ini diperintah untuk melakukan hal yang sama, tinggal menghidupkan saja. Itu yang bisa saya sampaikan pada sesi ini, teman-teman. Ada pertanyaan, ada saran dan kritik, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak, mendukung. Anda menyimak, teman-teman menyimak, berarti secara langsung, bahkan bukan tidak langsung lagi, secara langsung turut mendukung pengembangan channel ini. Mudah-mudahan di waktu ke depan bisa menghadirkan sesi yang
lebih bermanfaat, syukur-syukur lebih inspiratif kepada teman-teman. Selain berbagi kemanfaatan, mungkin yang lebih penting bagi kita melalui channel ini adalah saling mengenal. Karena syarat untuk melakukan kebaikan sosial, barangkali kenal adalah hal yang utama. Itu teman-teman, sekali lagi terima kasih. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon didukung terus channel ini. Semoga memberi kemanfaatan bagi kita semua. Oh ya, kepada teman-teman pendamping desa seluruh Indonesia, salam kenal. Saya Muhammad Riyadus Solihin yang kebetulan menjadi pendamping pemberdayaan desa di Kecamatan Solopuro, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Nah, channel ini diinisiasi juga dalam rangka belajar secara pribadi, dan barangkali ada nilai edukasi, itu semata-mata hanyalah bonus saja. Itu teman-teman, sekali lagi terima kasih. Salam hangat kepada semuanya. Antum selamat. Saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik, terus berbenah, terus menjadi lebih baik. Itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.